wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nofal Ikrami Wiryadi. Saya dari Studi Sistem Informasi. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada malam hari ini yang tentang perbedaan RAM dan ROM. RAM dan ROM adalah jenis memori penting dalam komputer. RAM itu dia bersifat sementara, sedangkan ROM sifatnya itu permanen. RAM artinya itu Random Access Memory. Jadi memori sementara yang digunakan saat komputer menyala. Data yang di dalam RAM itu akan hilang saat komputer dimatikan. Dan dia bisa dibaca dan bisa ditulis. Contohnya seperti ini, yang di layar ini. Oke. ROM yang biasa kita kenal juga sebagai Read Only Memory, yaitu memori permanen berisi data penting seperti BIOS. Data tetap ada meskipun komputer dimatikan. Umumnya hanya bisa dibaca sekali. Oke. Misalnya kalau kita sudah buat file nih, kita simpan file itu namanya ROM. Kenapa namanya ROM? Karena dia sudah tersimpan di dalam komputer kita ini. Oke, kita lanjut. RAM yang RAM memori sementara dengan peran vital. Fungsi RAM menyimpan data saat komputer aktif untuk akses cepat, ya, seperti saya bilang tadi. Besok pengaruh RAM ini, RAM itu lebih besar membuat komputer lebih cepat dan responsif. Oke. Selain fungsi RAM ini, selain hanya menyimpan data saat komputer aktif, dia seperti membantu prosesor bekerja lebih cepat karena data yang dibutuhkan tersedia langsung. Ya. Ada juga fungsi RAM satu lagi, menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan, multitasking. Dan kayak misalnya kita kalau di handphone tuh yang ada titik 3 itu kita tekan itu, jadi dia bisa bersamaan dia. Oke. Jadi pengaruh ukuran RAM, semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dijalankan bersamaan tanpa lemot. RAM kecil bisa membuat perangkat lambat, terutama saat membuka aplikasi berat. Ukuran RAM ini dia juga berpengaruh pada performa game. Untuk orang main game, untuk orang editing, dan kecepatan sistem secara keseluruhan, ukuran RAM ini sangat berpengaruh. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau beli laptop, cari RAM yang besar. Oke. Lanjut. ROM, memori permanen, dan firmware. Fungsi ROM menyimpan instruksi awal seperti BIOS yang diperlukan saat komputer menyala. Ya. Selain yang saya sebutkan tadi, fungsi ROM ini dia dapat menyimpan data penting dan permanen seperti BIOS atau firmware. Oke. Ada juga dia memastikan perangkat bisa menyala dan memuat sistem dasar saat dinyalakan. Keunikan ROM memiliki isi permanen yang hanya dapat diubah dengan alat khusus. Habis itu data dia tidak hilang meski listrik mati. Ya. Umumnya hanya bisa dibaca, tidak mudah diubah. Habis itu dia berisi instruksi awal yang memungkinkan komputer atau HP menyala. Oke. Seperti contoh, ini kita baru buka handphone atau laptop. Yang ada logo yang di tengah itulah yang dinamakan ROM. Dia bisa dibaca namun tidak bisa diubah. Ya. Lanjut. Oke, kok yang belum paham tentang fungsi virtual ROM, virtual memory, dan kelemahan-kelemahannya tadi, itu dia virtual memory ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sudah saya siapkan. Oke. Cache memori super cepat di CPU. Jadi cache ini dia yang kayak ada mesin tuh, itu namanya cache. Ya. Cache ini terbagi menjadi 3. Dia ada cache 1
yaitu cache yang tercepat terletak langsung di inti CPU. Cache adalah memori super cepat di CPU. Jadi cache ini terbagi menjadi 3 bagian. Cache yang pertama, cache yang tercepat. Jadi seluruh yang ada di komputer kita ini, dia memiliki cache. Dia terletaknya itu langsung di inti CPU kita. Oke. Yang kedua, cache kedua, dia fungsinya itu atau bentuknya itu lebih besar dan sedikit lebih lambat dari cache sebelumnya, yaitu cache 1. Dan cache yang ketiga, cache terbesar, berbagi antara inti CPU. Jadi cache yang terbesar ini, yang dimaksud cache terbesar ini, dia yang paling gede di antara bulat ini. Terus dia terbagi semua dia. Di antara cache 1 dan cache 2, dia terbagi. Itulah yang dinamakan cache 3. Yang biasa kalau orang teknikal itu yang biasa disebutnya itu L1, L2, dan L3. Lanjut berikutnya. Perbandingan HDD dan SSD. Jadi HDD ini dia lebih murah, justru kapasitasnya besar, kecepatannya lambat, dan rawan kerusakan mekanis. Dan SSD ini dia kecepatannya sangat cepat, tahan guncangan, kemudian kapasitas dan harganya bervariasi. Ya. Untuk kawan-kawan semua yang ingin, sekali lagi saya bilang, yang ingin mau beli laptop, cari RAM-nya besar, kemudian usahakan SSD-nya itu yang lebih diutamakan. Jangan HDD lagi, soalnya komputer zaman sekarang ini, HDD itu sudah tidak relevan lagi untuk kita pakai saat ini. Oke, lanjut. Virtual memory memperluas RAM secara tidak langsung. Fungsi virtual memory digunakan ruang disk sebagai RAM tambahan saat RAM penuh. Jadi fungsinya ini menambahkan kapasitas memori dengan menggunakan sebagian ruang hard disk atau SSD saat RAM penuh. Jadi kalau RAM kita penuh, yang kayak kok kita pakai iCloud, dia ada awan, jadi di awan tuh kalau kita penuh itu dia masih kesimpan dalam awan-awan itu. Oke, yang kedua, memungkinkan komputer tetap berjalan meskipun RAM tidak cukup. Nah, ini salah satu fungsi virtual memory. Jadi virtual memory ini dia ibaratkan dia kayak kita ada virtual tuh, kita tahu dia ada, cuman kita tidak bisa langsung nampak sama dia. Itulah yang namanya itu virtual memory. Seperti itulah kira-kira. Habis itu membantu menjalankan aplikasi berat atau tasking. Oke, sorry, bahasa Inggris saya kurang, tapi saya akan memperbaiki lagi. Oke, yang kedua, kelemahan virtual memory, dia lebih lambat dan dapat menurunkan performa komputer. Nah, ini jangan salah kalian. Jangan mentang-mentang, oh ada virtual memory nih. Nah, itu nggak boleh. Tetap ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Dia lebih lambat dibandingkan RAM karena hard disknya atau SSD-nya tuh kecepatannya lebih rendah. Kayak saya bilang tadi, SSD-nya tuh lah yang diutamakan saat kita membeli laptop. Yang kedua, terlalu sering menggunakan virtual bisa membuat sistem lemot. Nah, ini nggak bagus juga nih. Yang ketiga, mempercepat keausan SSD jika digunakan terus-menerus. Jadi, tidak worth it lah kalau kita paksa. Oke, lanjut. Evolusi media penyimpanan. Flop disk menyimpan penyimpanan awal, kapasitas kecil dan lambat. Jadi flop disk ini dia itu kapasitasnya tuh kecil, yang dimana ukurannya itu 1,44 MB. Nah, yang kedua lambat dan mudah rusak. Yang ketiga digunakan pada komputer lama untuk disimpan data kecil.
Yang kedua ada HDD. HDD ini the hard disk drive. Kapasitasnya. Jadi HDD ini artinya itu hard disk drive. Kapasitasnya lebih besar, lebih murah, tapi mekanisnya sangat lambat. Ya. Jadi dia mentang-mentang HDD ini dia memang tidak worth it lagi untuk sekarang kita pakai ini. Misalnya dia menggunakan piringan magnetik, itu kan yang punya lama itu ya, generasi lama. Kemudian dia lebih cepat dari floppy, tapi rentan guncangan. Memang tidak worth it sama sekali. Cepat. Bentar-bentar kita harus ke mekanik lah. Oke, yang ketiga ada flash memory. Dia itu ringan, hemat energi, tahan guncangan, populer di perangkat portable. Contoh, USB flash disk, SD card itu memori, kemudian modem, kemudian portable yang tahan guncangan. Portable itu tuh kan, yang dia masuk yang di apa namanya itu USB, yang di USB itu namanya portable. Kemudian di uh, flash memory ini dia digunakan di kamera smartphone dan laptop. Nah, kamera saya ini ada namanya flash memory. Nah, ini kalau saya tutup kamera saya dia gelap. Oke, berikutnya ada SSD. SSD Solid State Drive, yaitu kecepatannya tinggi dan tahan lama tren masa kini. Nah, yang seperti saya bilang tadi kan, SSD itu dia memang sangat berpengaruh pada kita saat ini. Jadi sekali lagi saya bilang, untuk kawan-kawan yang mau beli laptop, yang beli komputer, yang mau rakit PC, saya anjurkan cari yang SSD-nya itu lebih tinggi daripada HDD. Oke, dia itu SSD itu dia lebih cepat, lebih tahan lama dari HDD. Tanpa komponen dia bisa bergerak. SSD ini. Terus dia umum. SSD ini dia sering kita dapatkan di laptop atau PC modern. Modern itu yang terbaru untuk kecepatan maksimal. Oke, jadi sekali lagi saya bilang SSD ini sangat penting, sangat pengaruh untuk kita sebagai mahasiswa yang mempelajari uh, jurusan kita ini, yaitu jurusan sistem informasi. Baik, lebih dan kurang itu saja dari saya. Akhir wakalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan yang belum di subscribe, like, komen, share, jangan lupa. Setelah saya upload, langsung di teng teng. Bye.